Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asri Lutfi, mahasiswa Universitas Sulawesi Barat. Jadi, video kali ini saya akan membuat video tutorial cara membuat aplikasi sederhana, eh, simple simple CRUD. Jadi, video ini juga eh, sebagai tugas mata kuliah video saya, tugas mandiri yang diberikan oleh dosen. Ini tugasnya membuat sebuah aplikasi simple CRUD add view sheet remove di Java menggunakan file CSV sebagai database. Oke, dan ini datanya. Jadi nanti menunya seperti ini. Seperti ini. Oke. Struktur arsitektur database seperti ini. Jadi nanti ada sebuah file CSV. Nah, di dalam file CSV itu sudah tersedia data-data ini. Nah, nanti dibaca dan dimasukkan ke dalam struktur data seperti vektor, linked list, array list, dan lain-lain. Nanti saya pakai linked hash-map. Nah, seperti ini. File CSV-nya dibaca, kemudian dimasukkan ke struktur data. Bisa juga dari struktur data ke struktur data, kemudian ke file CSV. Nah, nanti ini CRUD-nya tampil ke monitor berbasis CLI, command line interface. Oke, langsung saja kita ngoding buat tutorialnya. Buka editor masing-masing, IntelliJ Media. Saya memakai IntelliJ Media. Oke, pertama-tama kita buat file CSV-nya. Saya beri nama database.csv. Nah, kita masukkan data-data ini ke dalam database kita. Caranya itu bikin kop besarnya dulu, ini, dan dipisah dengan titik koma. Bisa juga koma. Saya memakai titik koma. Importance name, nama, alamat, kota, begitu. Semester, STS, dan IPK. Nah, kop besarnya sudah ada, tinggal data-datanya. Ini, masukkan saja D0, 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 21, 945. Bahwa harga alamat Majini, semester 8, SKS-nya 146, dan IPK 3,87. Oke.
Ini saya masukkan semua. Oke, database kita sudah jadi. Selanjutnya kita buat TP data kita dulu. Jadi TP data saya itu bernama MHS. Nah, nanti MHS ini saya gunakan di sini, di struktur data saya. Oke. Masukkan semua data sini. Jadi yang ada di dalam TP data saya itu ini ada NIM, nama, alamat, semester, SKS, dan NIPK. Saya bikin privat di sini. Privat string NIM, nama, alamat, privat integer semester, SKS, dan NIPK. NIPK itu double. Privat dulu IPK. Nah, kita buat getter dari setiap field ini. Caranya itu klik alt plus insert. Alt insert. Nah, langsung muncul, langsung klik saja getter. Ctrl A buat semua. Oke. Nah, selanjutnya saya bikin setter dari NIM ini. Nanti dia itu beda sendiri. Tidak masuk di konstruktornya.
Alt insert saja setter, kemudian pilih new. Oke. Nah, sekarang bikin konstruktornya. Alt enter, alt insert saja konstruktor. Pilih kecuali nim, karena nanti di tipe data itu di parameternya kita tidak masukkan nim. Nanti nim dia masuk ke key-nya hashmap. Oke. Nah, selain nim itu nanti masuk ke value-nya. Nah, oke. Sudah jadi. Sekarang bikin kelas database-nya. Nah, di sini kita tentukan struktur data apa kita pakai. Saya pakai linked hashmap. Kenapa bukan hashmap biasa? Karena hashmap biasa itu sifat penyimpanannya dia itu random, tidak menentu, tidak berurutan. Nah, makanya saya pakai linked hashmap. Pribadikan saja strukturnya. Nanti tipe data dari key-nya itu string, dan value-nya itu bertipe data MHS. Nah, dalam MHS ini sudah ada dalam semua ini ya, nama, alamat, semester, SKS, IPK sudah ada dalam MHS ini. Oke. Nama variabelnya itu data, pakai link ke hashmap. Oke, seperti itu. Nah, kalau merah begini itu berarti belum diimpor. Cara cepat impornya itu klik alt enter. Nah, ini juga. Oke. Selanjutnya kita bikin path-nya. Alamat dari si database cs.csp ini yang nanti kita akses. Cara buat path-nya atau alamatnya itu kita pakai path, jadi privatkan path, nama variabelnya path kecil dengan path dot of, jadi dia mengambil string, masukkan. Nah, path-nya itu ada di dalam src slash nama filenya apa, data set data. Ini saya ubah dulu, ini faktor ringan, transmission database kurang d. Oke, database.csv, jangan lupa titik koma. Ini merah karena belum diimpor. Klik alt enter. Oke, dan kita sudah jadi. Terus saya mau pakai scanner nanti, jangan lupa bikin scanner juga. New scanner system, masih merah karena belum diimpor. Alt enter saja. Oke.
Saya mau pakai tipe data ini nanti, jadi saya panggil MHS new MHS, bikin objeknya. Saya bikin default value dulu, nanti diisi kalau datanya sudah ada. Oke. Pertama-tama kita bikin ini dulu, bikin dia supaya dibaca, kemudian disimpan ke struktur data. Data-data ini kita simpan ke struktur data kita. Pertama-tama kita buat sebuah metode void start. Jadi nanti saya bikin ini, metode ini dipanggil saat pertama kali objek database itu dibuat. Oke. Jadi cara bacanya itu seperti ini. Kita kita simpan dulu ke dalam list baris per baris ini. Jadi nanti di dalam list ini indeks 0, indeks 1, indeks 2, 3, dan 4. Oke. Nah, yang mau kita ambil itu nanti dari indeks 1 sampai habis sini. Oke. List bertipe data string, kemudian namanya linux, ambil, kita baca path-nya di mana, di sini tadi kita ambilin ya. Oke, selera karena belum diimpor, alt enter saja. Ini juga ini belum di trigger, alt enter, surround with trigger. Nah, ini sudah dibaca dan simpan ke list. Selanjutnya kita pisah-pisah dia. Kita pisah dulu per barisnya, nanti dipisah lagi, dipisah berdasarkan ini di koma. Nanti baris ini masuk ke indeks 0, indeks 1, 2, 3, 4, dan 5 berdasarkan ini, dipisah berdasarkan ini. Oke. Caranya itu kita pakai for, kita sama dengan kita mulai dari 1, kita mengambil datanya saja ini, 1 linux.size. Oke, i plus. Nah, kemudian satu baris ini kita masukkan ke variabel baru. Kita mulai
minus PHP gitu. Terus string line ini kita mau pisah berdasarkan ini pakai split regex. Jadi tipe data itu string array split line dot split berdasarkan titik koma. Oke, jadi ini sudah terbagi. Ini masuk ke indeks 0, 2, ini 0, ini 1, ini 2, dan seterusnya. Nah, yang 0 itu kita mau masukkan dia ke variabel nim. Ini juga kita masukkan ke variabel nama. Begitu juga dengan ini kita masukkan ke variabel alamat, semester, SKS, dan IPK. Oke, kita bikin dulu variabelnya. Jadi variabelnya itu bertipe data string nim, split masukkan indeks 0. Indeks 0 kan ini nimnya, ini namanya, ini alamatnya. Nah, langsung saja string nama split indeks 1. Nah, begitu seterusnya. String alamat split indeks 2. Ini saja semester split indeks 3. Nah, ini error karena ini kan bertipe data string. Split ini kan string. Nah, kita masukkan ke dalam tipe data integer. Caranya supaya tidak error itu kita konversi dulu split ini ke integer dengan cara parse ini. Rekornya dulu integer parse in dalam kurung oke. Integer SKS juga begitu, parse in split 4. Nah, kalau double ini kita pakai double parse double IPK double parse double split 5. Oke, semua data sudah kita bagi-bagi dan masuk ke variabelnya masing-masing. Selanjutnya kita tambah ke struktur data. Caranya itu seperti ini. Panggil ini dan masukkan data-data ini ke tiap-tiap parameternya. Gitu. Jadi NAS new dan saja kasih masuk. Di sini nama, alamat, semester, nah, ini dia tidak masuk karena nanti saya masukkan dia ke key-nya SMAP. Nah, ini nama, alamat, semester, SKS, IPK itu dia sebagai value-nya saja. Value dari NIM. Jangan lupa ini masukkan juga. NIM-nya juga masukkan ke MAS ini dengan pakai setternya. Setter NIM, set NIM. Nah, ini saya mau NIM-nya ini defaultnya itu uppercase.
Oke, data sudah ada, tinggal dimasukkan datanya ke dalam struktur data dengan cara data put min sebagai k atau inilah value k dan MHS sebagai value-nya. Oke. Nah, jangan lupa kita bikin ini tadi, constructor database-nya. Insert saja database. Kita panggil start. Oke, begitu. Kemudian kita bikin ininya, create-nya dulu. Untuk create kita perlukan metode tambah. Kita cek dulu. Kita ini max. Kita cek apakah inputan ini sudah ada di dalam database-nya atau tidak. Kalau ada, itu false. Kalau tidak ada, itu true. Kita bikin status awal dulu. Status awalnya itu true. Pakai boolean. Status bukan true, false. Jadi dia terus sini. Jadi nanti false ketika menemukan dia menemukan min yang sama di dalam database. Inputan ini sama yang ada di dalam database, sama dengan k-nya. Kalau sama berarti tidak menjalankan program. False. Caranya itu data dalam pengecekan data contains. Kita cek k-nya apakah sama dengan inputan. Apakah ada yang sama dengan inputan. Kalau ada yang sama, kita update status menjadi false. Dan program tidak akan jalan. Nah, jika statusnya true, maka akan jalan programnya. Nah, lanjut saja. Lanjutkan ini. Masukkan nama. Gitu. String nama. Ini tidak usah di uppercase. Dia akan begitu. String nama, kemudian string alamat nanti. Masukkan alamat. Nah, di sini string alamat. Oke. Dan line. Nah,
next. Oke. SKS lagi. Oke. Yang terakhir itu yang terakhir itu IPK. Masukkan IPK gitu. Oke, double IPK next double next double. Oke, kita terus datanya sudah ada, kita tanya lagi si user apakah sudah yakin ingin menambah. Begini, apakah Anda yakin ingin menambah data? Oke, print ya, bagusnya di sini. Terus di sini tampilkan namanya. Nah, ini bukan nama nih. Ya atau tidak. Pakai char gn tuh, lakukan pengecekan gn sama dengan y besar atau gn sama dengan y kecil. Nah, kalau dia input y, maka data ini akan ditambahkan ke struktur data. Masukkan dulu ke MAS. Masukkan ini nama, alamat, masukkan semua. Semester SIPK. Nah, sudah masuk. Jangan lupa nimnya juga kasih masuk di MHS. Pakai set ini. Nah, terus data put ini MHS. Gitu. Oke. Buat di sini info kalau berhasil simpan. Info data berhasil disimpan. Berhasil disimpan. Nah, bikin juga kalau nimnya sama kayak yang ada di struktur data,
kita hapuskan. Tampil pesan ini sudah ada di database. Share info ini sudah ada di database. Oke. Nah, ini sudah tersimpan di struktur data, tapi belum diperbarui, data-datanya belum masuk ke sini. Nah, kita bikin metodenya dulu. Terus nanti kita panggil di sini. Metode simpan. Pakai string builder saja. Pakai string biasa juga boleh. Bisa pakai string builder. Ini string builder. Terus update, tambahkan. Saya mau tambahkan ini. Kita bikin formatnya di sini. Jangan lupa /n. Nah, kita mau tambahkan ini lagi, data-datanya, data-data ininya dengan format seperti ini. Kita butuhkan for mhs data.values. Nah, sb.append. Nah, di sini kita bikin formatnya. Panggil mhs-nya. Get ini. Oke. Dengan format seperti ini, dipisah dengan titik koma. Get name sudah. Mhs get nama dipisah dengan titik koma. Terus mhs.get alamat dipisah dengan titik koma. mhs.get semester dipisah dengan titik koma. mhs.get sks dipisah dengan titik koma. mhs.get ipk. Oke, jangan lupa /n supaya dia terenter buat baris baru. Oke. Nah, di sini kita bikin kita buat ini nyimpan ke file, menulis ke sini, menulis file baru di sini. Nah, yang kita butuhkan itu files write string. Path-nya tadi sudah ada, path, terus sb, terus string. Gitu. Nah, jangan lupa try and catch dengan cara mudahnya tuh klik alt enter, try and catch. Nah, oke. Simpan ini kita panggil di sini. Simpan agar dia menulis ke database, bukan cuma ke struktur data saja dia tambahkan, tapi di database juga.
.csp-nya. Oke, selanjutnya kita bikin metode metode update untuk mengupdate data. Oke, kita cek juga sama seperti yang tadi. Ini salin saja ini. Tapi dia ini kebalikannya. Soalnya dia false. Nah, ketika inputan sama dengan sama key-nya, sama key struktur datanya, maka akan mengupdate status jadi true dan program akan jalan. Nah, cara update-nya juga begini, persis seperti menambahkan. Jadi ketika ini data sudah ada sebelumnya, diinputkan lagi key yang sama, tapi value-nya berbeda, maka akan mengupdate si key ini, key yang sama itu tadi. Oke. Di sini ini tidak ada. Tidak ada defense. Ya, ya. Selanjutnya kita buat delete-nya juga. Delete data. Edit void, delete. Ya, hapus saja. Sama begitu juga pengecekannya. Jadi kalau dia menemukan NIM yang sama dengan inputan di struktur data ini, key-nya sama dengan inputan, maka statusnya true. Nah, NIM-nya itu nanti kita hapus. Yakinkan dulu user apakah dia ingin menghapusnya. Boxnya di sini tampilkan juga namanya. Data get new, ambil namanya, get nama. Oke. Ini hapus karena kita ingin menghapusnya, diganti dengan data dot remove ini itu kan oke, kita menghapus data berdasarkan oke, ini berhasil dihapus. Ini juga ini tidak ada database saja. Nah, kurang satu metode lagi, metode view. Ini kita buat seperti ini, nanti muncul di konsol. Caranya itu bikin metode baca view,
View CSV. Oke. Tuh. Ini perintah. Kita pakai mata kiri, isinya itu berapa ini? 8, max 8, berarti dia string ini. Sini, nih, nim, di sini nama, maxnya 20, rata kiri, tapi dia tidak ada begininya, apa saja itu. Nama, alamat, 20 juga. Kalau semester dia itu 8. Kalau SKSD itu 3. Kalau LPK itu 4. Oke. Jangan lupa di sininya selesai. Tuh. Oke, kita panggil ininya dengan cara pakai for nas data values gitu. Nah, langsung ada. Oke, jangan lupa ini tidak bisa ini. Install. Oke, MAS tiap nama alamat semester SKS GTPK. Oke. Database kita sudah jadi. Kemudian kita ingin tampilkan dan panggil metode-metode ini ke dalam kelas baru. Sini root apt. SVM-nya di sini. Kita panggil database, bikin objeknya database db, sebenarnya database new database, ini huruf kecil. Kita juga menggunakan scanner di sini. System.in belum diimpor, alt enter saja. Nah, kita bikin metode tampilnya dulu, tampil menu.
Gunakan static. Eh, Mana ini? Formatnya seperti ini. Manusia i crude x, oke. Ditambah kemudian ini simple crude misalnya simple crude. Nah, crude. Untuk crude grade ini kurang tinggi. Nah, grade update update versi read read update. Di sini delete crude x lagi untuk exit. Nah, terus kita bikin while-nya. While true, jadi program akan terus berjalan. Kalau menginputkan x itu dia akan berhenti. Begitu. Oke. Panggil metode tampil menunya. Terus masukkan pilihan. Masukkan pilih saja. Pilih buat inputannya char pilih dengan SGNX, ambil indeks ke 0 gitu. If jika di sini sudah pakai switch, kita pakai switch untuk memilih. Jika inputannya sama dengan cache-nya, maka program itu akan berjalan. Cache misal C, sudah satu juga supaya saya dibangun. Kita panggil tambah db.tambah gitu, beri. Nah, lanjut ke cache r, r besar juga, db read view csv break cache lagi
besar juga. Kemudian panggil db update-nya untuk mengupdate. Oke, beri cache d, d besar juga, panggil db delete, db hapus, beri. Oke, untuk exit juga jangan lupa x huruf besar juga x. Nah, kita tanya juga user apakah yakin akan keluar dari aplikasi begitu. Apakah Anda ingin keluar aplikasi? Nah, di sini YN-nya. Ya atau tidak. Oke. Pakai char YN change next char, ambil indeks ke 0. Oke. If jika YN sama Y kecil atau YN juga sama dengan Y besar, maka system exit status 0 gitu. Oke. Coba kita coba. Coba run. Pilih read dulu. Nah, sudah terbaca ya. Oh, ini berlebihan. Berapa itu? 1, 2. 2 yang berlebihan. Terus juga ini 2. Oke. Root ke Parwa Arba Samaria Kauli. Oh, ini tidak terbaca. Ilmu intinya tidak terbaca. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Coba di save, simpan. Oh, di startnya. No, 1, 2, 3. Parwa Arba. Masih dia tidak terbaca ya. Tidak terbaca. Coba. Coba.
Coba kita tambah dulu. Eh, 5, 4, 3, 2, 5. Ini ada masalah di sini. Tambah coba. Ini nama cari sini SCNX sign. 5, 4, 3, 2, 5. Asri aja. Kedua SKS 10 ikannya 4 betul. Nah, coba ulang. Di 0, 2, 4, 3, 2, 5. Asri Yardi Majoni semester 20 ke 4,0. Yes. Oke, klik coba. Oh, dia sudah sampai. Nanti saya coba cari tahu kenapa yang ini tadi tidak tampil di sini. Yang ini seharusnya dia tampil. Kita cek dulu ini ya, fitur-fitur lainnya. Setelah itu kita cari tahu kenapa dia tidak tampil. Coba masukkan ini yang sama. Oh, seharusnya di sini dia setiap dia kita tampilkan. Ini begitu juga dihapus. View just oke. Okay. Dulu coba klik, coba dengan nim yang ada sebelumnya. D0 D0 2, 4, 5. Nah, info nim sudah ada di database. Kita perbaiki saja ini. Nim sudah ada di database. Coba tambah. D0 2, 4, 3, 2, 5. Yang masih begitu. Coba kita main di sini. Tambahkan source. Di sini juga. Nah, D0 2, 4, 3, 2, 5. Oke. Coba klik lagi. Oke. Kita mau update ini B0 2, 4, 3, 2, 5. Oh, masih error, masih salah namanya. Ini kurang, terusnya next line. Ini delete juga begitu. Next line. Nah,
Kita ulang update hari dulu, update update di 02435. Nah, nama barunya itu misal Doni misalnya, alamat Bangkok semester 2 SKS 10. IPK-nya ini IPK-nya lain ya, seharusnya dia tidak lain, kita hapus ini, tidak apa-apa. 4,0. Apakah Anda yakin ingin update data? Coba tidak, kalau dia tidak update, kita ulang coba di 0224325, nama Doni Alfians 240, SKS-nya itu 40, salah, SKS 40, IPK 2, ke 4, nominal. Coba kita ulang, update. Nah, D0224325, masukkan nama, Doni, alamat Madeni, semester 2 SKS 10, misalnya IPK 4. Yes, oke, berhasil disimpan. Coba read. Oke, Doni sudah terubah, Astri itu sudah terubah dengan Doni. Coba kita delete si Doni, masukkan ini di coba asal saja, harusnya dia tampil print error. Nah, tampil sekali lagi D02435, kita mau hapus Doni. Yes, Doni sudah terhapus. Nah, fitur-fiturnya ini fitur-fiturnya ini sudah aman semua. Tinggal ini lagi, kenapa dia tidak terbaca ini. Kenapa dia tidak terbaca? Oh, karena dia sama. Lihat ini, NIM-nya sama, makanya dia tidak terbaca. Ceritanya dia mengupdate Irmayanti menjadi Parwa Arba. Seharusnya tadi beda. Saya salah input tadi. Seharusnya sini 5, di sini 7. Coba kita run lagi. Nah, sudah bisa semua ya. Oke. Program kita berjalan dengan bagus. Jadi pertama itu kita bikin database.csv-nya dulu, nanti disuguhkan dengan data-data ini, data default ya, sudah ada datanya, kita masukkan ke database.csv. Terus ini kan ada NIM, nama, alamat, kuota semester, kita bikin data-data ini di kelas MHS, kita buat tipe data kita sendiri.
yang berisi NIM, nama, alamat, semester, dan IPK. Ini. Nah, dibikin konstruktornya jadi setiap dipanggil objeknya, bukan dipanggil, dibuat objeknya kita dipaksa untuk masukkan ini parameternya. Nanti nanti parameter itu mengisi fieldnya. Nilai-nilainya nanti itu masuk ke fieldnya. Oke. Jadi di database saya buat struktur data yang bertipe linked hashmap. Kalau bukan linked itu tidak berurut. Coba saya gunakan. Ini berurut ya. Coba saya run. R. Oh, tetap berurut. Firmayati Fatul Arbas Samaria Kolbi. Oke. Coba klik. 02432 Spring Weird. Nah, aja semester 2 SKS 40 PK 4 yes itu tetap ya, tapi saya tetap pakai titik ke S9. Nah, terus saya tentukan petnya di mana saya simpan pet atau alamat dari database-nya. Alamatnya itu di src/database.csv. Nah, saya juga butuh scanner. Terus saya panggil kelas MHS-nya. Saya buat objek MHS dengan default nilai itu 0000. Nah, terus saya bikin method start. Jadi ini nanti saya panggil di sini di konstruktornya. Jadi method start ini pertama-tama dia baca isi dari file database.csv-nya. Dia baca dan disimpan ke dalam list bertipe string dan indeks-indeksnya itu dia pisah berdasarkan baris, file read length, berdasarkan baris. Artinya dia itu baca sama baris. Nah, saya pisah juga dia menjadi beberapa baris dan saya simpan ke string line. Ini string line sama dengan length get 1. Misalnya ininya 1. Ini dia simpan ke dalam string line. Terus string line ini saya juga pisah-pisah menjadi beberapa bagian. Yang bagian kayak ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan indeks 0-nya ini saya pisah berdasarkan titik koma. Nah, indeks 0-nya ini kan ini dipisah oleh ini kan. Indeks 0-nya ini kan NIM. Jadi saya masukkan ke variable string NIM. Nah, split 0. Berarti indeks 0. Jadi saya uppercase kan. Saya besarkan.
karena saya mau jadikan dia defaultnya itu huruf besar semua. Nah, kemudian selanjutnya ini Wirmayanti split 1 masuk ke string nama ini. Selanjutnya alamat Mamujud masuk ke string alamat. 8 ini juga masuk ke integer semester. Di sini saya pakai integer parse in untuk konversi dari string ke integer. Begitu juga dengan double dot parse double. Nah, setelah datanya ada, saya simpan dia ke tipe data saya. Ini saya panggil MHS-nya, kemudian saya isi ininya parameternya. Jadi ini nama saya isi ke sini, alamat saya isi ke sini, semester, SKS, IPK, dan NIM-nya ini terpisah. Saya tidak masukkan dia ke sini. Saya tidak masukkan dia ke parameter. Jadi setelah itu kita tambah MHS ini ke dalam struktur data. Jadi data put key-nya apa? Key-nya itu NIM. Ini NIM, koma MHS. MHS inilah value-nya. NIM ini key-nya. Oke. Kemudian di metode tambah, awal-awal dia itu statusnya true, masukkan ini, terus saya masukkan input dengan uppercase. Nah, dia cek apakah inputan ini ada apakah inputan ini ada di key-nya hashmap. Nah, kalau ada, dia update statusnya itu menjadi false. Karena untuk apa kita tambah kalau sudah ada datanya, sudah ada NIM-nya sebelumnya, gitu. Nah, kalau statusnya true itu lanjut memasukkan nama, input alamat, semester, SKS, IPK. Nah, sudah itu yakinkan user apakah dia yakin ingin menambah gitu. Nah, kalau dia input ya, maka akan program ini akan dieksekusi. Jika tidak, ya tidak terjadi apa-apa. Nah, di sini dia. Kita panggil lagi MHS-nya. Nah, data-data ini masuk ke MHS ini. Nama, alamat, semester ini. NIM dia beda sendiri. Tapi saya tetap masukkan dia ke MHS dengan cara set NIM. Nah, terus itu saya tambahkan ke struktur data. Key-nya apa itu? Key-nya NIM, koma value-nya ini. Kemudian saya simpan. Nah, lanjut ke bagian simpan nanti. Nah, kalau berhasil disimpan itu infonya data berhasil disimpan. Nah, ini kalau false kan itu dia tidak menemukan dia menemukan NIM yang sama. Nanti dia tampil info NIM sudah ada di database dengan tulisan merah. Error. Nah, kemudian di metode simpan itu saya menulis ke database, menulis formatnya ini NIM, nama, alamat, kota, semester, gitu kan.
Terus nanti pakai for seperti ini, MySleep ini. Saya bisa berdasarkan titik koma, MySleep nama, alamat, semester, SKS, dan PK. Jangan lupa di selesaikan supaya dia terenter ke sini. Dan kalau dia tidak selesai, dia akan ke samping. Nah, ini dia program tulisnya. Nah, setelah formatting sudah jadi, dia panggil file write string, path-nya di mana, alamatnya di mana, di situ tadi, di sini src database.csv. Nah, apa dia mau tulis? SB string, ini string buildernya. Format ini nanti dia tulis ini. Nah, makanya saya tadi panggil dia ke tambah ini. Kalau saya tidak panggil, dia tidak akan menulis sini. Dia hanya menambahkan data baru ke struktur data saja. Saya maunya dia menambahkan di database juga, di database.csv. Nah, terus di metode update view CSV. Pertama-tama itu saya tampilkan dulu. Saya run coba dulu. Oke. Mana update? Pertama-tama saya panggil ini metode view-nya. Nah, kemudian saya bikin status awalnya itu false. Kemudian inputan user, kalau inputan NIM-nya itu ada di dalam key-nya, dalam key-nya struktur data, maka akan true karena dia akan mengupdate. Update itu artinya mengubah value dari data yang sudah ada sebelumnya, gitu. Jadi kalau tidak ada NIM-nya, tidak ada di database sebelumnya, maka tidak melakukan ini, tidak melakukan apa-apa. Namun dia akan tampil pesan error, system error, info NIM tidak ada di database. Contoh gini, D02222. D022 ini kan tidak ada di sini database-nya. Di key hasmap-nya juga tidak ada. Coba saya enter. Nah, info NIM tidak ada di database. Begitu. Kalau saya pilih ini D02243 D0222107. Nah, dia kan menemukan. Kalau dia menemukan, dia masuk ke if ini. Satu sama dengan true. Masukkan nama. Misal Asri. Alamat. Ini semester 2 SKS 30. PK 4,0. Oke. Nah, ini. Terus ke sini. Apakah Anda yakin ingin update data? Jadi dia menampilkan NIM-nya juga. Data D021. NIM yang ini sebelumnya. Kalau saya input ya, maka akan terupdate. Ini, Kalbi Al-Mustika. Saya salin dulu.
Oke, saya update, nanti berubah jadi Asri. Maka program ini akan dijalankan. Yes. Nah, info data berhasil disimpan. Coba saya read lagi. Nah, berubah dia. Jadi di sini memanggil MAS dan konstruktornya diisi. Inputan tadi itu diisi di sini. Kemudian nimnya itu dipisah, bukan di dalam konstruktor tapi menggunakan metode setNim. Dan cara update dari hashmap itu sama saja, sama menambah itu sama. Kalau dia update itu kalau kayaknya sama tapi value-nya berbeda. Nah, ini dia sudah menambah ke database, ke struktur data. Oke, kemudian dihapus. Saya tampilkan dulu ininya, namanya. Status awalnya itu false. Jadi kalau dia menemukan nim yang sama key-nya ini hashmap, maka statusnya itu diupdate jadi true. Nah, kalau true, dia akan menanya, apakah Anda yakin ingin menghapus data itu? Misalnya D02217. Apakah Anda yakin ingin hapus data Asri? Kalau saya klik ya, kalau saya input ya, maka akan terhapus. Oke. Cari data terhapus. Misal kalau saya inputkan NIM yang tidak ada di database, misal dia nah, maka kan tampil pesannya. NIM tidak ada di database. Nah, itulah. Oke. Oke, cukup segini saja tutorial saya. Mohon maaf apabila ada salah kata, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.